Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas A, Pendidikan Matematika 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang tren dan isu dalam pengembangan metode pembelajaran matematika. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vivi Alfiani. Oke, langsung saja kita akan membahas satu persatu materi tentang tren dan isu dalam pengembangan metode pembelajaran matematika. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang definisi metode pembelajaran secara umum. Jadi secara umum, metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar para peserta didik itu dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Jadi metode pembelajaran ini ada bermacam-macam. Nah, yang kemudian akan kita bahas satu persatu melalui kesempatan ini. Oke, kita akan bahas macam-macam metode pembelajaran sekaligus dengan pengembangan metode pembelajaran dalam matematika. Yang pertama adalah metode ceramah. Gambaran pengajaran matematika dengan metode ceramah adalah sebagai berikut. Guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Definisi dari rumus diberikannya. Penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru. Diberitahukannya apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya. Contoh-contoh soal diberikan dan dikerjakan pula oleh guru. Langkah-langkah guru diikuti dengan teliti oleh murid. Mereka meniru cara kerja dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh guru. Jadi intinya metode ceramah ini itu berpusat hanya kepada guru, di mana guru hanya menjelaskan sebuah materi dan siswa hanya mendengarkan materi tersebut. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu metode ekspositori. Jadi metode ekspositori sama seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan kepada guru sebagai pemberi informasi atau bahan pelajaran. Tetapi pada metode ekspositori dominasi guru banyak berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Ia berbicara di awal pelajaran saja, menerangkan materi dan contoh soal dan pada waktu-waktu yang diperlukan saja. Murid tidak hanya mendengar dan membuat catatan, tetapi juga membuat soal latihan dan bertanya kalau tidak dimengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan murid secara individual, menjelaskan lagi kepada murid secara individual dan klasikal. Pada metode ekspositori, siswa belajar lebih aktif daripada metode ceramah. Murid mengerjakan latihan soal sendiri. Mungkin juga dilakukan sambil bertanya dan mengerjakannya bersama dengan temannya, atau disuruh membuat di papan tulis. Jadi intinya metode ekspositori ini dia tidak hanya terpusat kepada guru, tetapi terpusat juga kepada siswa. Jadi guru di sini tidak hanya menjelaskan saja materinya, tetapi ada juga timbal balik dari siswa sendiri, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Vivi Alfiani. Nah, di sini saya akan membahas 3 metode. Yang pertama metode demonstrasi, yang kedua metode tanya jawab, dan yang ketiga yaitu metode penugasan. Nah, yang pertama itu metode demonstrasi. Nah, di sini metode demonstrasi yaitu metode yang digunakan untuk memperlihatkan atau memperagakan cara kerja suatu benda yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan metode demonstrasi. Yang pertama, lakukanlah perencanaan yang matang sebelum pembelajaran dimulai. Hal-hal tertentu perlu dipersiapkan, terutama fasilitas yang akan digunakan untuk kepentingan demonstrasi. Yang kedua, rumuskan tujuan pembelajaran dengan metode demonstrasi dan pilihlah materi yang tepat untuk didemonstrasikan. Yang ketiga, buatlah garis besar langkah-langkah demonstrasi. Akan lebih efektif jika yang dikuasai dan dipahami baik oleh peserta didik maupun oleh guru. Yang keempat, tetapkanlah apakah demonstrasi
apakah demonstrasi tersebut akan dilakukan guru atau peserta didik, atau guru kemudian diikuti oleh peserta didik. Nah, yang kelima, mulailah demonstrasi dengan menarik perhatian seluruh peserta didik. Nah, dan ciptakanlah suasana yang tenang dan menyenangkan. Kemudian yang keenam, upayakanlah agar semua peserta didik terlihat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, lakukanlah evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik terhadap efektivitas metode demonstrasi maupun terhadap belajar peserta didik. Tanya jawab ini merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Umumnya pada kegiatan belajar mengajar selalu ada tanya jawab, namun tidak pada setiap kegiatan belajar mengajar dapat disebut menggunakan metode tanya jawab. Dalam metode tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari guru, bisa juga muncul dari peserta didik. Demikian pula halnya, jawaban dapat muncul dari guru maupun muncul dari peserta didik. Metode penugasan. Nah, metode penugasan ini biasa juga disebut dengan metode tugas. Nah, metode penugasan merupakan cara pengujian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu dan harus tugas tertentu kepada peserta didik dan harus dipertanggungjawabkan oleh peserta didik. Nah, pada metode ini guru memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan peserta didik, baik secara individual maupun secara kelompok. Tugas yang paling sering diberikan dalam pengajaran matematika adalah pekerjaan rumah yang diartikan sebagai latihan menyelesaikan soal-soal, kecuali guru dapat menyuruh murid mempelajari lebih dulu topik yang akan dibahas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Sakinah akan melanjutkan materi dari Saudari Ramla, yaitu metode yang keenam, metode eksperimen. Hal-hal yang perlu dipersiapkan guru dalam menggunakan metode eksperimen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan eksperimen. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, mempersiapkan tempat eksperimen. Keempat, mempertimbangkan jumlah peserta didik dengan alat-alat yang tersedia. Yang kelima, memperhatikan keamanan dan kesehatan agar dapat memperkecil atau menghindarkan risiko yang dapat merugikan ataupun berbahaya. Selanjutnya yaitu memperhatikan disiplin atau tata tertib, terutama dalam menjaga peralatan dan bahan yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir, memberikan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan dan tahapan-tahapan apa saja yang mesti dilakukan peserta didik, termasuk yang dilarang dan membahayakan. Selanjutnya, metode yang ketujuh, yaitu metode drill dan metode latihan. Setelah murid memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat positif sampai 100, akhirnya para peserta didik dituntut untuk dapat mengerjakannya dengan cepat, juga dengan cermat. Kemampuan mengenai fakta-fakta dasar berhitung ini tergantung pada ingatan peserta didik. Cepat mengingat, kemampuan mengingat kembali, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat lisan merupakan hal-hal yang perlu untuk dihafal. Kemampuan-kemampuan demikian merupakan tujuan dari metode drill. Kemudian, metode yang ke-8, metode penemuan. Cara mengajar dengan metode penemuan harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Yang ketiga, konsep atau prinsip yang harus ditemukan oleh peserta didik melalui kegiatan tersebut perlu dikemukakan dan harus ditulis secara jelas. Yang keempat, harus tersedia alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, susunan kelas diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terlibatnya arus bebas pikiran peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kemudian,
guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir, guru harus memberikan jawaban dengan cepat dan tepat dengan data dan informasi yang diperlukan oleh peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Andriani. Baiklah, saya Andriani. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Sakinah. Langsung saja kita ke materi, yaitu metode inquiry. Adapun kegiatan-kegiatan dalam menerapkan metode inquiry sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena alam. Yang kedua, merumuskan masalah yang ditemukan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merancang dan melakukan eksperimen. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan dan mengembangkan sikap ilmiah, yakni objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, berkemauan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, kita ke metode permainan. Metode permainan. Seorang guru menyuruh tiap murid menuliskan hitungan sesuai dengan suruhannya, tanpa mengatakan apa yang dihitungnya. Suruhan tersebut adalah sebagai berikut. Tulislah bilangan banyak adikmu. Tambah itu dengan 3. Kalikan 2. Sekali lagi kalikan 6. Sekarang bagi 4. Terakhir kurangi 8. Kemudian guru bertanya kepada Budi. Guru, berapa hasil akhir yang kau peroleh? Budi, 10. Guru pun menjawab, jadi adikmu 3 orang bukan? Budi pun menjawab, ya Bu. Kita masuk ke metode pemecahan masalah. Pembelajaran dengan metode pemecahan masalah harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merasakan adanya masalah-masalah yang potensial. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mencari jalan keluar. Yang keempat, memilih jalan keluar yang paling tepat. Yang kelima, melaksanakan pemecahan masalah. Yang keenam, menilai apakah pemecahan masalah yang dilakukan sudah tepat atau belum. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan, dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Indriani. Nah, sekarang kita masuk di materi tentang trending topic atau isu yang sedang populer tentang metode pembelajaran matematika saat ini, khususnya di Indonesia. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perkembangan dan perubahan pendidikan matematika. Pendidikan matematika dapat dikatakan berkembang seirama dengan perkembangan teori belajar, teknologi, dan tuntutan dalam kehidupan. Salah satunya adalah metode pembelajaran yang saat ini digunakan dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam metode pembelajaran matematika, tentunya banyak sekali perubahan akibat adanya situasi pandemik saat ini. Pembelajaran yang digunakan saat ini adalah pembelajaran jarak jauh atau biasa kita kenal dengan PJJ. Nah, metode yang digunakan antara lain metode pemberian tugas melalui aplikasi Classroom, Edmodo, Google Form, dan sebagainya. Dan metode tanya jawab melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, dan Meet. Selanjutnya, kita beralih ke ranah global atau dunia. Nah, berbicara masalah metode pembelajaran matematika di dunia tentunya akan sedikit berbeda dengan negara kita, yaitu Indonesia. Nah, salah satunya ada pada negara nomor 1 dengan tingkat pendidikan yang sangat maju, yaitu Finlandia. Nah, salah satu negara nomor 1 dengan pendidikan terbaik saat ini adalah Finlandia, berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Center for Learning Analytics University Turku, Finlandia, dapat diidentifikasi rahasia atau kunci sukses dari pembelajaran matematika di sekolah Finlandia, yang kemudian kita kenal dengan istilah Finland Math.
Nah, adapun kunci sukses pembelajaran matematika di Finlandia sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, ini kita sering gunakan di Indonesia, namun akan sedikit berbeda di negara Finlandia. Yang kedua, pembelajaran yang bebas dari tekanan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis personalisasi. Yang keempat, pemahaman mendalam dan kreatif problem solving. Yang kelima, guru memiliki waktu lebih dan lebih fokus dalam mendukung belajar siswa. Yang keenam, fokus pada pengembangan growth guidance siswa. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.